Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 30 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya untuk market pair USD selama satu minggu ke depan, langsung aja kita bahas, dan kita mulai di time frame weekly untuk market Euro USD. Sebelum saya bahas untuk Euro USD ya, ada hal yang terpenting juga perlu saya sampaikan, perkembangan daripada news yang saat ini ya sedang masih banyak dibicarakan. Dan tentunya kalau kita perhatikan di minggu kemarin ya, Euro USD memiliki data dari low weekly ya. Low weekly Anda bisa lihat di sisi sini ada 1.09624 titik terendah di minggu kemarin, dan memiliki level high weekly ya, atau juga monthly tertingginya di 1.10956. Dan secara keseluruhan kalau kita perhatikan Euro lebih banyak terjadi koreksi ya, atau turun dari level tertingginya di satu tahun ya ke belakang di 1.10956 yang terjadi di hari Rabu. Setelah itu data terus menunjukkan pertumbuhan perlambatan ya, sementara inflasi secara tak terduga juga meningkat di Prancis dan Spanyol ya. Kemarin kita sampaikan data terbaru menunjukkan ekonomi area Euro berkembang kurang dari yang diperkirakan sebesar 0,1% di kuartal pertama. Kemudian di sisi lain kebijakan moneter atau ECB di sini terlihat menaikkan biaya pinjaman untuk ketujuh kalinya pada pertemuan Mei, dengan sebagian besar ya investor bertaruh pada kenaikan 25 basis poin dan lainnya memproyeksikan 50 basis poin lebih besar. Jadi di sini masih ada pertimbangan antara kenaikan suku bunga ya di ECB, di mana baik menaikkan 25 basis poin atau 50 basis poin. Tapi Seknekbel dari ECB mengatakan kepada Politico ya bahwa kenaikan suku bunga 50 basis poin tidak dibatalkan. Sementara Villeroy de Galhau menyerukan kenaikan terbatas, dan itu yang menjadikan saat ini ya polemik yang ada di zona euro itu sendiri ya mengenai tingkat suku bunga. Dan secara keseluruhan kalau secara teknikal memang ada posisi bearish untuk koreksi ini terjadi ya di minggu kemarin. Dorongan sellernya cukup kuat karena penutupan terakhir di 1.10166 ini tidak mampu bergerak di atas 50% daripada low weekly di kisaran 1.09624 sampai dengan 1.10956. Pergerakannya itu dorongan bullish memang ada, tapi tidak mampu bergerak di atas 50%. Ini secara weekly ya. Dan menurut saya secara weekly memang tren besar masih kecenderungan naik, dan tentunya Anda bisa lihat long legs doji sebelumnya di posisi ini ya, di minggu sebelumnya ini sudah memberikan konfirmasi candle berwarna hijau. Artinya ada peluang dorongan bullish terjadi meskipun ada koreksi, tapi candle yang tercipta Anda bisa lihat ya, low-nya ini high low-nya semakin meninggi dan higher high-nya juga semakin meninggi. Artinya Anda bisa lihat posisi low yang minggu sebelumnya yang menjadikan key support di 1.09091 tidak mampu di breakout, bahkan hanya menunjukkan potensi terendahnya di kisaran 1.09624, bahkan berhasil break di atas daripada 2 minggu sebelumnya. Ini ada resisten di breakout dan membentuk sebuah high baru 1.10956. Itu menunjukkan bahwasanya bearish untuk koreksinya berjalan gitu. Oke. Sekarang kita lihat di time frame daily untuk Euro USD. Di time frame daily tentunya masih dalam bayang-bayangan bullish ya. Ini posisinya karena candle hari Rabu itu menunjukkan impulsif, dan meskipun Kamis dan Jumat menunjukkan potensi terjadinya koreksi, tapi masih dalam bayang-bayangan candle impulsif bullish. Menurut saya minggu depan ada potensi kenaikan berlanjut ya, dengan posisi 2 hari ya tidak mampu break di bawah ya minimal area low weekly di 1.09624. Ini dari posisi time frame daily. Kita cek lagi time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ini sangat menarik ya. Artinya ada perubahan pergerakan ya, di mana saya memberikan tanda di mana membentuk wave 1 2 3 4 5. Ini ya wave kelima.
Dan posisi wave kelima ini sudah selesai dan kemudian ini sudah ada respon impulsif bullish, ada bullish engulfing. Ini artinya dalam posisi pergerakan Euro USD kecenderungan minggu depan akan terjadi kenaikan. Artinya sudah terjadi break juga, break of structure dan membentuk level tertingginya, dan tentunya terakhir juga target breakout di 1.09640. Kalau teman-teman mengikuti analisa yang saya sampaikan ya, khususnya di Euro USD itu, ini sudah saya tandain ya area breakout, target breakoutnya 1.09640, dan di hari Jumat kemarin berhasil di breakout ya, berhasil membentuk low baru, menjadikan low weekly lebih rendah daripada area low sebelumnya yang di sini ya di 1.09624. Ini artinya sudah terjadi breakout dan kembali lagi menguat, dan ada pergerakan impulsif yang sangat kuat keluar daripada area channel bearish ya. Di sini ada bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle warna hijau, dan ada bullish pin bar, impulsif bullish, dan ini ada posisi retest ya, ada retest artinya menuju trendline bawah yang di atas ini retest, dan menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya. Itu sih gambarannya ya kalau saya sampaikan, dan tentunya trading plan saya kemarin yang menjadikan zona pantau di sini ya. Dari posisi turun ini sudah sesuai sebenarnya ya, sudah sampai dengan area zona pantau, tapi pergerakan penurunan itu mengambil sweep liquidity yang ada di sini yang saya tandain. Ya, sudah berhasil di liquidity dan kemudian dia kembali lagi naik. Tidak sampai area zona pantau yang ada di posisi order block time frame 1 jam ini. Oke, ini saya hapus dulu. Saya akan berbicara mengenai trading plan untuk pergerakan hari Senin ya. Hari Senin seperti apa? Sebentar ini saya rapikan dulu, zona pantaunya saya hapus dulu. Oke, di area golden level ya tentunya. Dan saya akan turunkan lagi di time frame 1 jam karena saya melihat ini sudah ada pola membentuk wave penerusan ya, wave 1 2 3 4 5, tentunya seperti itu. Coba kita cek lagi di time frame 1 jam untuk Euro USD. Nah, ada bisa ini sebelumnya saya akan tandain dulu ya, karena ada candle bearish sebelum di akhir sesi penutupan ini ya, ini open bearish-nya terjadi di posisi ini kurang lebih di kisaran antara 1.10309. Ini adalah open bear, artinya ya seperti biasanya ketika ada candle bearish dan opennya tersebut di breakout ya bullish seperti ini, impulsif contohnya ya seperti ini ya, maka menurut saya dengan posisi seperti ini akan memberikan dorongan kelanjutan bullish terjadi ya, seperti itu gambarannya. Nah, seperti ini. Dan ini akan terjadi ketika nanti pukul 8 ya. Jadi dari pembukaan Euro USD sampai dengan jam 8 pagi, karena time frame 4 jam saya adalah jam genap, perubahannya jam 8. Dan ketika jam 8 memakan daripada candle warna merah ya, maka ada bullish engulfing. Ini menurut saya akan ada lanjutan kenaikan. Tapi kalau masih posisinya jam 8 itu ternyata candlenya masih candle bearish seperti ini ya, artinya ini masih retest ya, menurut saya masih retest karena di sini ada area base, dan saya akan ukur area 50% daripada bullish engulfing ini sebelum apakah mampu break di bawah 50% menuju area base di sini sebelum dia melanjutkan kenaikan. Gambarannya seperti itu. Oke, langkah pertama saya akan tandain dulu. Di sini ada area base. Ini menurut saya memiliki peluang ya untuk pemantauan. Ini ada area base, kita tandain dulu area base-nya ya seperti ini. Ini juga memasuki area zona pantau. Ini adalah zona pantaunya. Jadi kalau sekiranya area tersebut ada potensi buy ya, jadi bisa dijadikan acuan untuk buy di wilayah tersebut. Oke, maksudnya ada konfirmasi, ada bullish engulfing, bullish pin bar, tree in setup, bisa dijadikan acuan. Kemudian sebentar ini saya hapus dulu. Saya akan tandain 50% dari pembentukan bullish engulfing ini. Ini sangat penting karena menurut saya selalu katakan ketika ada bullish engulfing, pergerakan market itu biasanya itu ada koreksi, dan ini sudah ada konfirmasi untuk candle bearish ya, ada konfirmasi untuk candle bearish. Sebentar saya tandain dulu, kurang lebihnya seperti ini. Saya masukkan 61,8% ya. Nah, sampai dengan 362. Nah, harga sebenarnya sudah koreksi di level
38,2% di 1.10135. Oke, apakah mampu bergerak sampai dengan golden level sampai area zona buy-nya ya atau area base-nya di sini? Kita cek dulu di time frame 1 jam. Oke. Nah, ini posisinya di time frame 1 jam Anda bisa lihat ada wave 1 2 3 4 5 terakhir 5 dan membentuk impulsif korektif. Biasanya ini akan impulsif. Kecenderungannya akan membentuk pola wave 1 2 3 4 5. Tapi kita lihat dulu ya. Karena posisi terakhir setelah candle bearish ini sudah ada perlawanan bullish. Ya, ada perlawanan bullish yang tentunya apakah mampu tidaknya ya keluar daripada area ini sebenarnya sudah terjadi retest ya. Cuman kalau saya melihatnya karena sudah ada perubahan candle, ini besar kemungkinan hari ini ya hari Senin besok itu ada potensi akan terjadi kenaikan gitu. Tapi sebelum dia bergerak naik, maka saya katakan di sini ada open 1.10309 yang di time frame 4 jam ya besar kemungkinan akan membentuk pergerakan konsolidasi antara area golden level 1.10038 sampai dengan kurang lebih 1.10309. Jadi ada potensi seperti ini ya, dan baru akan terjadi, saya kasih netral ya karena konsolidasi, baru saya akan berani untuk ambil posisi ketika berhasil break di atas open ya. Nah, seperti ini. Ini ada resisten ya terbentuk di posisi hari kemarin, retest dan akan melanjutkan menuju key resisten. Ini gambarannya. Jadi yang perlu saya pantau adalah ketika break impulsif bullish di time frame 4 jam dan berhasil break di atas resisten yang terbentuk di hari sebelumnya. Ini ada resisten. Nah, gambarannya seperti ini. Maka menjadikan zona area pantau ya, pattern terbentuk adalah posisi di sini di opennya ini. Ini menjadikan wilayah pattern pantau terbentuk ya. Kalau ada impulsif bullish bergerak di atas itu dan break di atas daripada 1.10309 besar kemungkinan saya akan buy. Oke, yang kedua pantau area golden level ya. Ini saya akan tandain juga. Ini perlu karena area golden level ini menurut saya berpeluang untuk adanya terjadinya penolakan pada buyer ya. Maka di sini menjadikan zona pantau. Jika ada bullish engulfing, bullish pin bar di wilayah tersebut saya akan buy. Tapi kalau posisi masih impulsif bearish, maka zona buy area base di kisaran 1.09913 sampai dengan 1.098246 yang menjadikan area konfirmasi ya. Kalau ada petunjuk potensi kenaikan baru saya akan buy di wilayah tersebut. Oke. Ini ya market untuk Euro USD di minggu depan dan di hari Senin besok. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD. Kita cek dulu untuk market GBP USD di time frame weekly ya. Secara keseluruhan ada potensi kenaikan berlanjut karena terjadinya impulsif bullish yang sangat kuat untuk GBP USD. Anda bisa lihat ini terjadi di minggu kemarin, di mana datanya low weekly-nya di 1.23866 sampai dengan 1.25837. Dan hal tersebut tentunya banyak hal terjadi ya di minggu kemarin. Salah satunya posisi pound sterling ini ya atau GBP ini terus naik di atas 1.25000 sekian yang mencapai level tertinggi sejak awal Juni karena investor mengantisipasi kenaikan suku bunga 25 basis point dari Bank of England pada pertemuan bulan Mei besok gitu. Sementara itu, tanda-tanda perlambatan inflasi di Amerika Serikat telah meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga final Federal Reserve sebelum menghentikan siklus pengetatan. Artinya, memang sudah ada pembicaraan dalam arti Mei besok itu kan akan dinaikkan 25 basis point ya. Dan di mana ini adalah kenaikan terakhir ya, informasinya seperti itu. Cuma nanti di pertemuan berikutnya baru si Jeremy Powell ini kelihatannya tidak akan menaikkan suku bunga, tapi mempertahankan suku bunga yang ada gitu untuk supaya tidak terjadi kegagalan ekonomi ataupun resesi seperti halnya kemarin terjadinya bank kekacauan yang ada, sistem bank yang ada di Amerika gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya untuk Federal Reserve di Mei ini karena berhubungan dengan pound sterling ataupun euro juga sangat kuat. Dan di sisi lain pasar telah menilai ya beberapa kenaikan suku bunga
BOE ya, Bank of England tahun ini yang akan mengambil suku bunga bank saat ini dari 4,25% menjadi sekitar 4,9% pada bulan September. Namun laporan terbaru tentang ekonomi Inggris beragam ya, tentunya kayak contoh kemarin penjualan retail turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Maret karena biaya hidup yang tinggi dan kondisi secara cuaca juga buruk terjadi di zona euro. Oke, jadi itu gambarannya. Makanya terjadi dorongan bullish yang cukup signifikan ya dari pergerakan GBP USD. Menurut saya minggu depan akan berlanjut dan tentunya menguji resisten tertingginya ya dari tanggal 23 Mei 2022 yaitu di 1.26669 yang ada di posisi ini. Ini yang menjadikan titik uji minggu depan. Oke. Minggu depan untuk GBP USD menurut saya masih melanjutkan kenaikan dan posisinya juga ini sudah keluar daripada area resisten ya. Di sini ada resisten become support karena di break di hari Jumat kemarin ada dorongan bullish yang sangat kuat sekali dan berhasil break di area 1.25465. Oke. Sekarang kita akan cek lagi di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam setelah terjadinya breakout structure ya di posisi ini. Ini ada breakout structure di posisi support, ada impulsive bullish, ada bullish engulfing, konfirmasi candle impulsif, maka menurut saya ini akan melanjutkan kenaikan dan tentunya area yang sudah kita gambarkan menjadikan target kenaikan sampai dengan order block time frame 4 jam ini tidak mampu memberikan pembentukan reversal ya atau candle turun ya di wilayah zona sell dan ternyata impulsif bullish dan berhasil break di area support. Memang tren besarnya adalah tren naik. Dan tentunya posisi ini akan menambah kenaikan terbaru ya untuk GBP USD. Tapi menurut saya untuk hari Senin ada potensi retest dulu menuju area support yang terjadi breakout ini ya, resisten become support, retest dan melanjutkan kenaikannya. Ini akan saya rapikan dulu. Saya akan rapikan dulu posisinya seperti ini. Ya, saya rapikan dulu. Saya akan buatkan sebuah set plan terbaru untuk saya untuk minggu depan dan hari Senin. Oke, potensinya seperti ini. Sebentar, ini saya akan turunkan dulu di time frame 1 jam karena terlihat di time frame 4 jam ini impulsifnya sangat kuat sekali ya. Dorongan bullishnya sangat kuat. Oke, menurut saya sebentar, ini saya tarik dulu trendline yang jelas ya dari posisi ini sampai dengan terakhir di area ini. Nah, ini kan sudah terjadi breakout ya. Sudah terjadi breakout dan pastinya dengan adanya breakout trendline atas ini yang menunjukkan penguatan pada GBP USD. Oke. Retestnya saya akan tandain. Yang pertama tentunya area 50% dari kenaikan terakhir di sini ya. Ini dari hari kemarin Jumat. Saya akan menguji dulu, mencoba melihat titik uji 50% ya, titik uji 50% apakah mampu atau tidaknya, karena sebelum di area golden level atau 50%, bentar, ini di atasnya ada support, maka ini menjadikan area pemantauan pertama di sini ya, area support, karena ini menjadikan resisten become support. Kalau posisi tersebut ada penolakan, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka menunjukkan kenaikan berlanjut. Tapi kalau area tersebut ternyata di break impulsif bearish contohnya, maka menuju area golden level. Tinggal potensi di sini cek ya nantinya area golden level ini apakah ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar yang tentunya akan menjadikan zona buy saya. Oke, kurang lebihnya di area situ. Sebentar, ini saya geser dulu. Ya, di sini akan menjadikan sementara waktu ya menjadi zona buy. Oke, menjadi zona buy. Nah, seperti ini. Area golden level saya akan jadikan zona buy. Saya akan menunggu konfirmasi di wilayah ini. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka saya jadikan entry buy di wilayah tersebut. Oke, jadi skenarionya pasca terbentuknya breakout structure ya, posisinya menurut saya akan ada koreksi minimal menguji dulu wilayah area sini ya, area support ya, sampai kalau support ini ternyata ada bullish engulfing, bullish pin bar, maka akan menunjukkan kenaikan ya, seperti ini. Mungkin ada struktur yang menunjukkan potensi kenaikan.
ya di wilayah tersebut, maka saya akan buy. Tapi kalau masih pergerakannya impulsif, contoh ya ada penolakan, dia akan naik menuju resisten atau menguji high weekly terbaru di hari Jumat kemarin. Oke, potensinya seperti ini. Ini yang pertama. Tapi kalau terjadi impulsif bearish ya, contohnya seperti ini ya, menuju golden level. Oke, maka di sini saya akan pantau kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, 3 in set up, maka saya akan buy di wilayah area ini. Maka di sini saya tandain warna merah, dan kalau ini terjadi kondisi impulsif maka saya akan buy, dan tentunya targetnya sampai area resisten. Intinya saya akan fokus untuk buy ya di market GBP USD. Meskipun saya melihatnya area breakout ada di wilayah 1.24465. Ya, besar harapan saya sih kalau strukturnya yang posisi di sini ya, itu ketika sudah terjadi ini retest ya, gambaran saya sih seperti ini. Di break baru dia akan menunjukkan kenaikan yang lebih tinggi. Ya, gambarannya sih seperti ini ya. Oke, gambarannya seperti ini pola strukturnya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya ya, yaitu USD Jepang Yen. Kita cek dulu di time frame weekly ya, time frame weekly. USD Jepang Yen mempertahankan kenaikannya yang cukup signifikan, tapi ada hal yang perlu juga saya sampaikan. Kenapa USD Jepang ini sangat kuat sekali dorongan bullishnya? Karena kalau kita ketahui USD Jepang Yen ini ya, Yen Jepang ini terdepresiasi ya, melewati angka 134,5 per dolar, dan tentunya menjadikan titik tertinggi kenaikan ya. Artinya kalau kita perhatikan, karena Bank of Japan ini mempertahankan kebijakan moneternya yang sangat longgar dan tidak membuat penyesuaian pada kontrol kurva imbal hasil. Namun BOJ ya, Bank of Japan mengatakan akan menghapus pedoman ke depan yang berjanji untuk mempertahankan suku bunga pada level saat ini atau rendah. Data terbaru menunjukkan bahwa harga konsumen inti di ibu kota Jepang, Tokyo ya, meningkat dan melampaui perkiraan pada bulan April. Maka posisinya juga sangat signifikan, dan ekspektasi kuat bahwa Federal Reserve Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga lagi di bulan Mei. Terus tentunya hal tersebut pastinya istilahnya juga membebani yen juga ya gitu loh. Meskipun kekhawatiran resesi dan kekhawatiran baru tentang sektor perbankan di Amerika Serikat membatasi penurunan mata uang. Itu gambarannya ya, tapi posisinya kalau kita perhatikan, karena ada kebijakan dari BOJ tadi, menunjukkan potensi kenaikan yang cukup signifikan di minggu kemarin sampai terjadinya level tertinggi yaitu di 136.560. Perhatikan di posisi ini ya, garis biru ini menjadikan high weekly 136.560 dan low weekly-nya di 133.015. Dan Anda perhatikan ini sudah saya gambarkan juga di minggu kemarin, di mana ada garis wave ABC ya. Ini wave A, ini wave B, ini wave C. Artinya posisi pergerakan bullish ini menuju wave ke C. Dan besar harapan saya akan break di atas key resisten ya, atau 137.911. Baru dari area tersebut akan terjadi koreksi kembali. Gambaran saya seperti itu untuk market USD Jepang Yen. Artinya minggu ini masih kecenderungan naik, dan saya masih berpotensi untuk mencari area buy untuk entry saya. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily. Ya, di time frame daily tentunya pasca saya saya tarik garis trend line, ini juga sudah di breakout. Tuh, perhatikan ya, sudah di breakout oleh pergerakan impulsif bullish, dan ini yang menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Karena posisi sebelumnya di sini ada pergerakan area compression ya, yang disapu oleh pergerakan impulsif. Artinya dorongan bullishnya akan kecenderungannya kembali menguat. Oke. Di time frame 4 jam kita akan sedikit mencari area untuk area buy ya. Nah, ini di beberapa hari ke belakang saya sudah sampaikan, selama pergerakan tidak break atau bergerak di atas daripada support, ataupun ini awalnya kan resisten ya, resisten become support atau berada di bawah area support, dan ternyata responnya adalah berhasil impulsif bullish. Nih perhatikan, impulsif bullish dan bergerak naik ya, membentuk high weekly, dan ini sudah terjadi konfirmasi ya. Artinya saya akan menunggu retestnya aja. Ini saya akan geser, tentunya zona pantau saya pindah di posisi ini.
ketika nanti ada retest di kisaran support become resisten become support ya di 135.136, di situ akan menjadikan pola buy saya, area buy saya. Ini saya hapus dulu, dan zona pantau bawahnya juga saya akan hapus area ini. Nah, ini saya hapus dulu ya, seperti ini. Saya akan kembali di time frame 1 jam ya. Saya akan kembali di time frame 1 jam. Saya lihat dulu time frame 1 jamnya. Oke. Ya. Jadi gambaran saya menjadikan zona pantau terkuatnya di posisi ini. Jadi saya berharap posisi setelah dia break impulsif di resisten become support ya, minimal akan bergerak retest ya atau koreksi ya sampai area ini. Kalau sampai di sini nanti ada struktur, ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya, maka saya akan buy di wilayah tersebut. Ini saya jadikan level retest, saya akan buy di sini ketika ada konfirmasi dan market akan bergerak melanjutkan kenaikannya. Ya, gambarannya seperti ini. Maka di sini menjadikan zona buy ya, di area support ini menjadikan zona buy, tapi ada konfirmasi ya. Kalau nggak ada konfirmasi saya nggak akan buy, karena rawan juga akan terjadinya impulsif bearish. Nah, di situ adalah zona buy. Impulsif bearish artinya apa? Di sini ada posisi demand juga ya. Ada order block yang cukup kuat area ini. Ini juga beresiko. Artinya resikonya kuat turun juga di posisi ini gitu loh. Tapi kalau terjadi impulsif bearish dari area support resisten become support tersebut gitu. Oke ya, jadi ini yang menjadikan pemantauan saya area zona buy-nya, dan tentunya kalau ini impulsif bearish maka kecenderungannya akan ke sini. Baru di sini saya akan jadikan betul-betul area yang menurut saya memiliki signifikan untuk saya buy di area ini. Order block time frame 1 jam, karena bullish engulfing yang memiliki area imbalance. Ini ada imbalance, ini bullish engulfing, ada candle bearish dimakan oleh candle bullish, ada order block dan memiliki imbalance. Ini menurut saya potensinya yang kuat, yang menjadikan acuan untuk saya buy di area ini ya, atau zona buy-nya di sini yang menurut saya sangat kuat. Tapi syaratnya yaitu harus ada konfirmasi juga di posisi tersebut. Maka saya katakan hati-hati ketika market berada di area support 135.136. Ketika tidak ada di wilayah 2 ini, saya nggak akan transaksi ya. Saya masih tetap tunggu sampai area 2 informasi ini, antara zona buy di area support dan zona buy area order block ada konfirmasi, baru saya akan buy di area tersebut dengan target key resisten di area 137.911. Oke, gambarannya seperti ini untuk pair USD ataupun USD Jepang Yen ya yang terakhir. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.